Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat organel-organel sel apa saja yang terdapat di dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, yang pertama ada sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan itu terdapat organel sel, ada retikulum endoplasma, halus dan kasar. Ada nukleus, nukleolus, vakuola, sitoplasma, mitokondria, sitoplasma, badan Golgi, kloroplas, dinding sel, dan membran sel. Nah, ini adalah gambar dari vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan di dalam sel tumbuhan. Dan yang selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas ini berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau ini berfungsi untuk sebagai tempat fotosintesis, yang di dalamnya terdapat klorofil. Yang selanjutnya ada dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi sebagai memperkuat dan pelindung sel. Yang selanjutnya ada RE kasar dan RE halus. RE kasar ini berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Sedangkan RE halus, nah RE halus yang di sini berfungsi untuk mensintesis lemak atau lipid di dalam sel. Sedangkan di dalam sel hewan tidak memiliki vakuola. Tetapi sel hewan memiliki sentriol, lisosom, dan peroksisom yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, untuk nukleus dan nukleolus itu sama, ada di sel tumbuhan. Fungsi dari nukleus itu sebagai pusat pengendali atau segala sesuatu kegiatan yang diatur oleh sel itu menjadi fungsi nukleus. Sedangkan nukleolus ini adalah anak inti dari nukleus atau inti sel. Nah, ini fungsinya untuk mensintesis RNA. Yang selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini hanya terdapat di sel hewan, berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, ini gambarnya. Yang selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini ada di sel hewan dan ada di sel tumbuhan. Di mitokondria ini berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya respirasi atau pernapasan yang terjadi di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, anak-anak, itu saja perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk secara jelasnya, yang lain itu dapat kalian cari melalui internet atau buku. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan secara singkat mengenai struktur dan fungsi sel pada hewan dan tumbuhan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.